Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, kami dari Pusinfo Ayu Pramuka Kuarcap Indramayu. Saat ini kami sedang berada di Sanggar Mulia Bakti, Desa Tambi, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dan acara ini adalah acara pentas tari tradisi dan tari Indonesia, yaitu banyak acara lainnya. Kemudian acara ini digelar pada 2 hari, yang sudah berlangsung pada pagi hari tadi hingga saat ini. Kemudian acara puncaknya yaitu adalah besok, tanggal 1 Juni 2024. Setelah itu, acara ini adalah merupakan kegiatan positif yang dinilai masyarakat bahwa berkesenian akan memberikan kita sebuah pandangan yang sangat bijak, dan juga ada sisi kehidupan dan manusia dengan seni menjadi lebih indah. Indramayu Pusinfo Ayu Pramuka Sanggar Mulia Bakti Tambi rayakan ulang tahun ke-41. Jagat Serawung dibusut menjadi tema perayaan ulang tahun Sanggar Bakti Wangi Indria. Dan gelar slot perayaan 2 hari berturut-turut itu dimulai dari workshop tari Indonesia, dilengkapi acara midang sore, dan apresiasi rampai tari yang melibatkan penari anak didik Sanggar Mulia Bakti, penari tradisional yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Kabupaten Indramayu. Budayawan tari dari berbagai daerah, Jawa, Sunda, bahkan dari tetangga negara, turut meramaikan acara perayaan ulang tahun Sanggar Mulia Bakti dengan besutan menggunakan pengaruh Jawa, Bali, Cirebon untuk penampilan tari yang memberikan apresiasi tersendiri pada perayaan ulang tahun ke-61. Menggunakan liukan dalam kehidupan tari, berbicara tentang tari tradisional merupakan salah satu khasanah yang ada di Provinsi Jawa Barat, ibu kota kecamatan yang kemudian menjadi ramai pada pelaksanaan ulang tahun ke-41 Sanggar Mulia Bakti, menjadi sesuatu yang luar biasa dihadiri maestro-maestro tari, termasuk Didi Nawartowo yang turut hadir untuk serta merayakan hari ulang tahun Sanggar Mulia Bakti Desa Tambi, Jatibarang, Indramayu. Midang sore itu selalu menarik bagi saya, karena Mbak Wangi Indria itu selalu bisa menjaga intensitas dan kontinuitas yang luar biasa. Menjaga midang sore itu menjadi sebuah ajang proses kekaryaan, berekspresi bagi warga lokal, bagi teman-teman yang ada di Indramayu dan juga teman-teman yang ada di luar Indramayu. Itu bisa ada di midang sore, menjaga dengan eksistensi luar biasa. Itu yang menurut saya sesuatu yang sangat menarik, karena tidak banyak
kita ketahui di berbagai daerah tidak ada yang kegiatan seperti ini, ada beberapa betul saja. sekali, ya, Pak. Bagaimana sebuah kegiatan itu lahir tidak hanya karena program pemerintah dalam rangka, tapi ini juga karena kemandirian sebuah kelompok. Nah, Sanggar Mulia Bakti ini sebuah kelompok yang luar biasa, bisa menjaga itu. Dan yang kedua adalah bagaimana teman-teman daerah itu bisa ikut terlibat di dalam program ini. Itu yang patut kita acungi jempol lah, karena kehadiran teman-teman itu jadi penting di dalam sebuah kegiatan. Iya Bapak. Terus kalau untuk acara ini tuh Pak, dari mana aja tuh Pak kira-kira yang datang pada malam hari ini? Teman-teman yang bisa hadir tentunya dari berbagai daerah, ada Yogyakarta, Ada dari Yogyakarta, Bali, Banyuwangi, kemudian tentunya ada Sang Maestro Tari Indonesia, Mas Didi Nitowo, kemudian dari teman-teman Pekanbaru, dari Indramayu sendiri, Iya, Pak. dari Solo, itu kan sesuatu yang menarik. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya kegiatannya. Iya. Wah. Itu, Iya, Pak. Terus untuk itu Pak, kesan pesan Bapak tuh selain tadi tuh, gimana tuh Pak untuk kedepannya kegiatan ini? Apakah mau terus diadakan atau gimana Pak? Iya, memang ini sebuah kegiatan, sebuah kelompok gitu, tapi harus dijaga terusnya gitu. Bagaimana ini menjadi penting bagi pemerintah, penting bagi anggota sanggar, penting juga bagi masyarakat sekitar. Itu saya pikir harus terus dijaga, terus ada. Ya dijaga. Ya tentunya pemerintah bisa kedepannya bisa membantu kegiatan seperti ini. Maka kalau saya mengistilahkan di dalam pertunjukan, salah satu pertunjukan yang saya kritisi dengan karya itu, bagaimana sebuah kesenian itu bisa terus hadir dan lahir. Dan itu harus 3 orang yang ada, yang harus 3 penting. Yang pertama adalah sang pelaku kesenian itu sendiri. Seperti ini, ya. Mulia Bakti sendiri ini luar biasa, berarti sang pelaku ini bergerak. Yang kedua adalah pemerintah setempat, bagaimana dinas pariwisata, bagaimana pemerintah kabupaten itu ikut memiliki. Bukan ini menjadi bagian kecil dari perjalanan pembangunan, ini adalah bagian besar dari perjalanan pembangunan. Yang ketiga adalah masyarakat yang tetap mau menonton topeng, yang mau memberi ruang-ruang berekspresi bagi topeng dan sebagainya. Itu yang penting, 3 orang itu penting lah, 3 kelompok, 3 orang itu penting menurut saya gitu. Iya. Di mana-mana gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau tidak terjadi kontinuitas yang luar biasa. Ketika sang pelaku ini sudah tidak mau, nggak mau joget, nggak mau mengadakan menari, nggak mau, hilang sudah kesenian itu. Dan itu kita bisa lacak di berbagai grup kesenian tradisi itu sudah mulai hilang. Tidak ada penerusnya, tidak ada pewarisnya. Yakin saya itu. Iya. Yang kedua adalah pemerintah sudah mulai mengabaikan bahwa pembangunan budaya itu penting. Jadi lebih pada pembangunan infrastruktur, pembangunan seperti itu, kebudayaan dilewatkan. Nah itu kan akan hilang juga. Yang ketiga adalah bagaimana sekarang masyarakat lebih terjebak pada sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, gitu. Sesuatu berjalan. Nah ini berdampak juga pada kesenian-kesenian kita. Akhirnya orang sudah tidak menonton kesenian, sudah tidak menyukai kesenian, dia lebih menyukai HP, menyukai persoalan-persoalan itu. Menurut saya penting, menurut saya selalu penting. Saya di mana-mana selalu membicarakan itu karena itu adalah menjaga ritme yang baik. Seni pada mulanya adalah proses dari manusia dan oleh manusia yang merupakan sinonim dari ilmu. Dan dewasa ini bisa dilihat dalam institusi sebagai ekspresi kreativitas manusia, dan seni juga diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. ID Wikipedia sebagai sumber referensi. Ya, Pusinpo Quarcap Indramayu malam hari ini di Jagat Serawung merupakan pertemuan besar tari Indonesia yang digagas dengan kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa. Maestro Indramayu, kekayaan budaya bangsa yang terus diuri-uri, dan berbahagia kami bisa berbincang-bincang. Selamat malam. Sugeng Dalu. Masya Allah, luar biasa. Apa yang menjadi landasan Mimi menggelar acara ini?
Dari 2009 berdirinya Sanggar Mulia Bakti yang direnovasi oleh Dana Kemanusiaan Kompas. Nah, itu kita punya ide bagaimana bahwa ini wadah untuk belajar tradisi budaya Indramayu yang sangat kaya. Setelah itu bagaimana juga murid-murid saya yang masih kecil-kecil, mereka tidak melihat di medsos apakah ini tari Betawi, apakah ini tari Gambyong dari Jawa, atau Pak Karina dari Makassar. Tidak melalui medsos, lihat di YouTube, tapi bisa menyaksikan langsung pertunjukan di acara Midang Sore. Dari 2009 sampai hari ini, alhamdulillah, hope-nya itu di COVID sama di 2013-14, karena ada sesuatu yang tentang keselamatan maraknya ketika itu curah motor gitu, seperti itu. Mi, ini tema yang luar biasa bersahabat, Midang Sore. Dari mana itu asalnya? Saya punya memori kenangan waktu kecil. Kita di desa, setiap bulan purnama itu kita ada permainan macam-macam, yang laki-laki gopak sodor, kita yang perempuan ada nari rainca, engklek-engklek, pokoknya semua permainan kita mainin ketika kala bulan purnama. Nah, saya akan beda bagaimana kita ubah dalam acara Midang Sore ini, temu tari koreografer, apakah itu juga karawitan, sastra, musik, gamelan, tari. Jadi semuanya kita agendakan di acara Midang Sore yang dari 2009 ke sini itu kita kemas, ada yang 2 bulan sekali, setelah sekarang intens untuk 3 bulan sekali. Kebetulan hari ini tuh ulang tahun Sanggar itu sebenarnya sih 1 Juni Mas. 1 Juni 1983 berdiri Sanggar sampai hari ini berusia 41 tahun. Midang Sore yang ke-50. Semoga saya tidak lupa itu. Jadi untuk memotivasi wacana anak-anak Indramayu gitu, bukan ada topeng aja. Karena kita juga undang orang Indramayunya bahwa ini bukan topeng aja, ini ada randu kentir, ini ada rudat, ini ada macapatan. Saya tampilkan bergeser, bergantian dengan ada klasik macapatan, ada berokan. Pokoknya biar anak-anak Indramayu tahu. Juga kita undang dari luar kota. Apakah itu tradisi atau non tradisinya kita undang biar mereka tahu. Jadi anak Indramayu yang betul-betul punya wawasan dalam seni budaya. Terus magnet yang Mimi pikirkan itu sedotannya luar biasa besar. Apa kiat Mimi? Alhamdulillah saya mencoba untuk dari dulu, begitu saya udah mulai mengenal nari di luar kota gitu. Terus sampai hari ini keluar negeri punya keinginan bagaimana bahwa Indramayu kota kecil menjadi sebuah magnet untuk pertunjukan, bahwa inilah Indramayu yang kaya tentang budaya. Jadi kita sih mengundang mereka, terus kita juga datang ke rumah mereka, ke acara mereka tanpa saya memikirkan apakah itu ada honor, tapi bahwa ini perjalanan hidup saya, sebuah kuliah belajar dalam dunia seni selagi saya masih punya nafas, tidak akan berhenti. Jadi begitu alhamdulillah teman-teman dari Jogja, dari Solo, dari Bali bisa hadir sini. Rezekinya orang Indramayu. Mas Didi Tawak juga sangat super sibuk. Pak Iwan Dadijono yang dari isi Jogja super sibuk. Terus dari Romo yang dari Banyuwangi juga tidak kalah sibuknya. Yang datang malam ini sama besok malam itu semua gila-gilaan orang super sibuk, kayak Mas Didi Ninotok yang hari ini di Indonesia, minggu depannya udah keluar negeri, di stay di Indonesia cuma 3 hari, keluar negeri bisa 2 bulan. Rezeki wong Dermayu, hari ini sampai besok beliau hadir di acara Midang Sore. Dari kita bekerja itu dengan ikhlas, insya Allah banyak teman-teman, banyak sedulur, banyak rencang. Ini kan lanjaran yang dibangunnya luar biasa perih. Bisa diceritakan sedikit saja? Ya, ketika ya tadi bagaimana bahwa Indramayu tentang seni budaya tercover
oleh putra-putra daerah tanpa pamrih, tapi juga kita yang keluar kota itu ketika dibutuhkan ilmunya kita juga tidak berpikir tentang nilai rupiahnya, tapi bagaimana saya bawa membangun kepercayaan antar para seniman di Jawa, di Sunda, juga di Sulawesi, di Riau. Alhamdulillah beliau datang, padahal saya baru kenal, tapi beliau mau, saya bilang ini yang ada di Indramayu, ayo mau sebulan seminggu saya siap untuk. Jadi kiatnya cuma kita untuk membangun bagaimana kita dipercayai dan menghormati sesama manusianya. Harapan Mimi terhadap pemerintah kabupaten? Semoga selanjutnya acara kita yang swadaya ini dari 2009 itu semoga bisa ada support atau dukungan, apakah itu dalam kita untuk melaksanakan bidang sore ataukah di transportasi, akomodasi, kita itu semuanya disumbang gitu loh, dari tangga sebelah, Nikpat juga nyumbang, beberapa orang tua murid juga ada yang membawa kue, ada yang membawa macam-macam. Kita terima karena untuk orang, dari orang untuk orang. Ya, sebegitu banyak menu pilihan ya, dan merupakan jajanan pasar yang memang itu terjadi di sekitar kan? Ya, kepunyaan kita, milik kita. Iya. Mi, satu saja pesan untuk generasi muda. Bisa disampaikan? Generasi muda sekarang ini sudah mulai renggang nih untuk menguri-uri tari, apalagi ikut dengan kegiatan workshop. Ya mungkin dianggapnya ini merupakan kegiatan buang-buang waktu. Semangat Mimi, coba diberitahukan untuk semua. Sederhana aja sih kita bagaimana tanggung jawab untuk yang kita miliki. Tidak perlu melihat jauh ke depan atau membuat planning yang susah-susah. Kita lakukan hari ini, kita kerjakan, besok kita kerjakan besok. Jadi tidak perlu kita kejar target, punya planning boleh, tapi terlalu tinggi untuk itu juga boleh. Tapi lebih baik kita apa yang kita dapat hari ini, ya kita laksanakan hari ini, dan itu yang saya jalani, ikhlas untuk menjalankan semua yang saya punya, yang orang mau. Insya Allah barokah. Terima kasih banyak. Amin. Mimi sangat luar biasa dan kami berdoa Mimi panjang umur. Amin. Dan semua apa yang Mimi lakukan menjadi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Di Indramayu terdapat beberapa kesenian seperti tari topeng, wayang kulit, wayang golek, sandiwara, singa Depok, rudatan, tarling, organ tunggal, dan banyak yang masih menjadi selera masyarakat tumbuh subur atas nama kesenian di Indramayu. Guna melestarikan berbagai kesenian yang ada di Indramayu, dibutuhkan suatu wadah, dan wadah yang sangat konkret. Satu di antaranya Sanggar Mulia Bakti, yang menjadi lembaga atau sanggar sebagai tempat untuk belajar sekaligus melestarikan kebudayaan tari di Indramayu. Ada satu sanggar yang mengajarkan berbagai kesenian, tari topeng, gamelan, karawitan, wayang kulit, sandiwara, dan seni kreatif. Sanggar Mulia Bakti tepatnya terletak di Desa Tambi, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki aktivitas seni tari, seni lukis, seni kerajinan, dan seni kriya, seni peran, dan masih banyak lagi seni yang dibesut untuk bisa menjadi kegemaran warga belajar untuk budaya Indonesia yang semakin harus dilestarikan secara baik. Penciptaan ini merupakan proses yang sebagian besar dilakukan di sanggar, dan kerajinan ini merupakan bentuk dari apresiasi Sanggar Mulia Bakti melaksanakan Jagat Serawung dengan workshop dan festival tari, termasuk tari tradisi, tari kreatif, dan aspek-aspek tari yang berkembang secara umum di negara dan mancanegara. Malam ini betul-betul menjadi malam bertabur bintang di Sanggar Mulia Bakti, Tambi, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Pusinfo Ayu Pramuka 2024. Ya, pasti kalian sudah kenal dengan beliau karena beliau adalah seniman sekaligus koreografi juga yang terkenal, penyanyi apa ya. Ya, sedikit berbincang-bincang dengan Bapak. Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mau bertanya Bapak boleh?
Apa sih Pak motivasi Bapak sehingga bisa menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini Pak? Yang kita tahu lah ya, Bapak adalah seorang yang sibuk, yang kemana-mana itu ya terjadwal gitu ya Pak. Kadang nanti di Indonesia, kadang juga di luar Indonesia ya Pak ya. Nah, apa motivasi Bapak ketika pada malam hari ini bisa menyempatkan hadir di kegiatan pada malam hari ini Pak? Ya itu yang disebut pentingnya serawung, tahu kan serawung ya? Pertemanan ya, serawung itu saling berkenalan, saling berkomunikasi tanpa kita harus memandang suku, golongan, agama, gender ya. Jadi kesetaraan di sini. Nah itu yang susah didapatkan. Jadi teman-teman seniman yang tergabung ini luar biasa karena ada yang dari segala lapisan kan, dari mana-mana, yang dari Bali dan sebagainya. Pentingnya pertemanan di sini. Makanya di sini kita dengan teman-teman yang sehati, ya, yang punya frekuensi sama, kita mengadakan kegiatan semacam ini. Kalau sudah kita berbicara masalah persahabatan, kita udah nggak mikir itu apa namanya kebutuhan finansial, ya. Iya benar Pak. Orang tuh kadang-kadang selalu mengukur segala sesuatu dengan materi. Betul. Ya. Tapi pada waktu kita berbuat sesuatu dengan hati, itu menjadi materi nomor 2. Nah itulah yang kemudian kenapa saya bisa sampai datang di sini. Ya persahabatan saya dengan Mimi Wangi sudah berapa puluh tahun yang lalu. Oh gitu Pak. Betul. Dan saudara saya dengan Cirebon itu sudah dari tahun 79. Tahun 74 saya menjadi mahasiswa, saya belajar tari-tari Sunda, dari Jawa Barat, sampai akhirnya saya belajar ke Cirebon, ke Losari, ke Palimanan, ke Indramayu. Itulah kemana-mana ya Pak? Kemana-mana. Jadi buat saya itu bukan hal yang aneh, karena memang kalau orang yang nggak baca sejarah saya emang nggak tahu kenapa. Iya, benar. Ya nggak kenapa-kenapa, emang dari dulu saya udah selalu. Saya kenal Mimi Rasinah almarhum itu dari tahun 2004. Oh gitu. Bayangin. 2004. Saya baru lahir Pak. Nah, itu saya udah mengundang Mimi Rasinah ke Jogja. Oh gitu. Kemudian saya juga ke Surabaya, ke beberapa tempat begitu. Ya, jadi kita kalau udah bicara pertemanan, persahabatan, ya itu tadi. Makanya temanya kan jagat serawung. Betul. Gitu ya Pak. Yang perlu ditiru oleh generasi muda sekarang. Jangan suka mengkotak-kotakkan diri sendiri. Iya Pak, kemudian kan bagaimana sih Pak tanggapan Bapak nih ketika anak-anak zaman sekarang kan kadang lebih ke seni tuh ya, males gitu ya. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya kalau misalnya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena seni budaya kita itu, seni tradisi terutama, itu punya historis yang panjang dan punya spesifikasi, apalagi Indonesia itu sangat-sangat beragam keseniannya. Kita bicara masalah seni pertunjukan tari misalnya, sangat beragam. Ya, makanya kalau kita nggak bisa menghargai itu, nggak bisa memahami, ya disayangkan sekali. Makanya generasi muda harus mau belajar sejarah, belajar tentang toleransi, belajar tentang kekayaan budaya kita yang sangat luar biasa. Kapan lagi kalau nggak sekarang, ya kan? Iya, Jadi kalau kita tidak belajar ya kita tidak akan pernah tahu, sampai nanti mati pun nggak akan tahu. Ya. Maka pentingnya kita belajar sehingga dengan belajar itu akan menambah ilmu, menambah wawasan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian Pak, tanggapan Bapak untuk acara pada malam hari ini seperti apa Pak? Ini luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak ya. Saya masih bersyukur karena ada seperti Mimi Wangi yang punya kegiatan semacam ini. Ya. Jadi pesan saya adalah bahwa marilah kita rukun. Ya, saya sering dengar cerita seniman-seniman di Indramayu itu banyak yang nggak rukun, benar nggak? Itu saya paling sedih sebenarnya. Sedih ya Pak ya? Iya dong. Terus Pak, terakhir ya Pak ya, coba Bapak kasih pesan dan pesan untuk anak muda biar cinta terhadap tanah air Indonesia khususnya budaya-budaya bangsa. Ya seperti tadi saya sampaikan, kita belajar, kita harus mulai belajar tentang keberagaman itu apa. Kalau kita dari Indramayu ya kita belajar budaya Indramayu itu apa saja, ya tidak hanya tari aja, kulinernya apa, seni kerajinannya apa. Saya rasa setiap daerah punya tradisi bermacam-macam dan saya yakin sangat kaya.
Betul. Nah, kalau generasi muda nggak mau belajar itu, jangan selalu melihat ke atas ya. Kita melihat yang di sekeliling kita itu banyak sekali yang belum terdeteksi, belum terperhatikan ya. Jadi jangan, maaf ya, kalau jalan itu jangan mendongak aja, Iya, ke lihat ke bawah, bawah, ke ya bawah. kan? Kalau nggak nanti bisa kesandung, Kalau lihat ke atas kepleset, aja. ya, bisa keceglong, bisa jatuh kan? Ya Bapak baik, terima kasih, mungkin itu aja Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi adalah sepatah dua kata dari Bapak Didi Towok. Sangat termotivasi sekali buat regenerasi penerus bangsa kita ya. Semoga semuanya bisa memakmurkan khususnya di negara kita tercinta ini. Kurang dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.